Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sidang jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan yang indah pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena anugerah dan kasih Tuhan, maka kita boleh menjalani hari-hari hidup kita di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan, sehingga saat ini Tuhan berikan kita waktu yang baik untuk bersama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita mengangkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 159, Aku Inilah Alif dan Ya. Demi iman, zaman pun ganti beralih dan ribut di depan. Sini sana perbincangan, tak ada teru, gempar pun penuh. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah, aku inilah Alif bahkan Ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah, aku inilah Alif bahkan Ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Baik, mari kita satu hati di dalam doa dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini Tuhan kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan berikan kami waktu yang baik bersama-sama saat ini. Kami sedang bersekutu memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, menuntun dan memimpin kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu untuk kami dapat lakukan di dalam sepanjang kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya pilih dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-32. Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayat 32. Firman Tuhan berbunyi seperti berikut. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dan dalam kebun anggur. Jawab anak itu, Baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, Aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu juga tidak percaya kepadanya. Tetapi kamu juga tidak, saya ulangi, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Amin atas firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini
kita akan renungkan bersama-sama di bawah satu topik, yaitu peringatan dari Tuhan. Peringatan dari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai umat manusia kita adalah insan yang penuh dengan dosa, kita adalah insan yang penuh dengan kesalahan, dan tidak satu pun dari setiap orang bebas dari dosa, ya. Jadi tidak satu orang pun yang bebas dari dosa. Oleh karena kita berdosa, karena semua orang telah berdosa, maka Allah berinisiatif melalui Kristus. Dia menganugerahkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Permasalahannya sekarang apa? Permasalahannya adalah dalam kondisi berdosa, seringkali anugerah itu kita abaikan di dalam kehidupan kita, ya. Padahal kalau kita mau pahami bahwa pertobatan itu dimulai dari kesadaran kita, ya, pertobatan dimulai dari kesadaran kita akan betapa berdosanya kita sebenarnya di dalam kehidupan ini. Dan melalui firman Tuhan pada saat ini, ya, pesan tersebut yang hendak disampaikan dalam bacaan kita pada saat ini. Perumpamaan pertama tentang dua orang anak yang diperintahkan oleh bapaknya untuk bekerja di dalam kebun anggur. Anak sulung adalah di situ memberikan gambaran kepada para pemimpin agama waktu itu. Jadi anak sulung itu menggambarkan pemimpin agama waktu itu, yang dimana mereka hanya sibuk menampilkan kesalehan hidup mereka di depan orang lain, ya. Tetapi mereka tidak benar-benar melakukan kehendak Bapa. Jadi mereka hanya sibuk memperlihatkan bahwa mereka adalah orang-orang saleh, orang-orang yang suci, tetapi pada dasarnya mereka tidak melakukan dengan sepenuh hati di dalam kehidupan mereka, seperti yang disebutkan di dalam ayat 29. Dan di sisi lain, anak bungsu yang pada awalnya menolak perintah bapaknya, namun ketika dia menyesal lalu melakukan apa yang diperintahkan bapaknya itu di dalam ayat 30. Anak bungsu di sini mewakili para pendosa atau orang-orang berdosa yang mendengarkan firman kemudian menyesal dan bertobat. Ya, menyesal dan bertobat. Makanya Yesus berkata, ya, yang mana yang lebih baik? Anak yang mana? Ya, jawabannya anak yang kedua, anak yang terakhir, yang melakukan kehendak Bapa. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kritik atau teguran atau peringatan terhadap pemuka agama tidak cukup sampai di situ. Ya, tidak cukup sampai di ayat ini, di beberapa ayat ini. Melalui perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur, di situ Yesus juga menunjukkan kekebalan mereka yang menolak bahkan membunuh orang-orang yang Tuhan utus sebagai pemilik kebun anggur. Jadi itu tidak hanya ditunjukkan kepada para pemuka agama Yahudi pada waktu itu, tetapi juga kepada bangsa Israel secara umum yang masih saja bebal, yang masih saja kebal, yang masih keras kepala dan menolak kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan dari zaman para nabi sampai pada saat kehadiran Yesus ke dalam dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui kedua perumpamaan itu, mari kita melihat, jangan-jangan kita sering bersikap seperti para pemuka agama yang dikritik oleh Yesus, ya, yang diberi peringatan oleh Yesus. Kita merasa diri kita benar dan berlindung di dalam jubah kesalehan kita, ya, hanya berlindung di dalam jubah kesalehan yang semu, yang sementara, dan menolak undangan pertobatan dari Tuhan melalui firman yang selalu kita dengar di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengabaikan peringatan yang Tuhan berikan bagi kita. Pilihan memang ada pada diri kita masing-masing. Akan tetapi
jika kita ingin menjadi pekerja yang baik, jika kita ingin menjadi hamba yang baik, jika kita ingin menjadi anak Allah yang baik, maka marilah kita bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Ya, mari kita bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Ini maksud firman Tuhan yang diberikan oleh Yesus pada waktu itu. Ya, ketika Yesus bertanya, siapakah di antara orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Orang-orang menjawab bahwa yang terakhir. Dan kata Yesus kepadanya, ini peringatan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, jangan sampai ya kita sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi pada hakikatnya kita tidak mengikuti atau kita tidak hidup di dalam pertobatan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi pada dasarnya kita tidak hidup melakukan kehendak Allah dalam kehidupan ini. Ayat yang ke-32 katakan, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini peringatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai orang yang selama ini hidupnya penuh dengan kepelanggaran di hadapan Tuhan, tetapi ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, justru mereka bertobat dan hidup dalam pertobatan. Dan kita yang sudah lama hidup sebagai orang Kristen, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, dan tidak menghasilkan apa-apa di dalam kehidupan ini, itu peringatan bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menjalani kehidupan ini dengan terus hidup di dalam pertobatan, sehingga kita boleh menghasilkan buah roh di dalam kehidupan ini, bisa menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan ini, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin atas firman Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, biarlah kita senantiasa diberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, kepadamu pada kesempatan ini kami datang mengucap syukur. Kami berterima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh belajar daripada firman-Mu, mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan kami harus hidup di dalam pertobatan, sehingga kami dapat melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami datang berdoa. Tuhan kiranya terus menolong kami, memampukan kami, memberkati kami, sehingga kami terus dapat hidup menyenangkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini. Kami datang berdoa Tuhan, mendoakan seluruh jemaat-Mu, kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka dalam berbagai pergumulan hidup, dalam berbagai harapan dan kerinduan. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan akan menolong agar setiap hal yang menjadi kerinduan umat-Mu boleh tercapai, menjadi kenyataan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kesempatan ini Tuhan kami berdoa, mendoakan jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka, supaya mereka sungguh-sungguh merasakan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Teguhkan dan kuatkan iman mereka, bahkan berikan sukacita dan kebahagiaan untuk menjalani setiap pergumulan penyakit yang ada. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menjalani masa karantina mandiri. Tuhan akan beri semangat dan sukacita supaya boleh menjalani karantina dengan baik. Kami berdoa untuk pasien COVID yang dirawat di rumah sakit, biarlah Tuhan akan menolong, memberikan kesembuhan kepada mereka. Bahkan setiap perawat, dokter, Tuhan memberikan hikmat dan kuasa untuk dapat menangani setiap pasien dengan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan kiranya Engkau ikat kami dengan cinta kasih-Mu di tengah-tengah persekutuan ini, sehingga kami senantiasa
hidup bergandengan tangan bersama-sama untuk melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pembangunan gedung gereja yang terus dikerjakan. Tuhan memberkati, biarlah semuanya boleh dikerjakan seturut dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan membawa hasil yang baik di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami datang menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan ini. Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin kami, sehingga apapun yang kami lakukan biarlah di sana Engkau dipermuliakan. Bapa di dalam surga, berkati jemaat-Mu yang sedang membangun rumah tempat tinggal. Berkati jemaat Tuhan yang sedang berjuang dalam pendidikan. Berkati jemaat Tuhan yang sedang mencari lapangan pekerjaan, biarlah apa yang mereka gumuli boleh tercapai di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam kehidupan ini, dalam aktivitas kami, ada banyak hal yang kami buat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Bapa di surga, murnikan kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami tetap disebut sebagai anak-anak kekasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, mendoakan jemaat Tuhan yang berduka, Tuhan hiburkan mereka, kuatkan dan teguhkan di dalam iman, sehingga mereka tetap menaruh harapan mereka hanya kepada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami berdoa dan memohon kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Bapa di dalam surga, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan memimpin dan menyertai kehidupan kita bersama hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.